Teman-teman traders, balik lagi di YouTube Traders Family kali ini sama Pak Tito. Karena memang untuk yang ini Bapak sangat dibutuhkan, Pak. Untuk yang ini sangat-sangat dibutuhkan. Kemarin-kemarin juga ngomongnya untuk kali ini. Beda, kalau yang ini harus Bapak yang ngomong. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Sekarang kita ngomong teman-teman investor yang melakukan subscribe. Banyak dong. Oke lah. Ya oke lah ya. Yeah. Oke, yang sebenarnya ini berdampak ke teman-teman analis nih. Ya kan, namanya juga subscribe ya kan. Nah, tapi di sini masalahnya. Kita ngomong Pak, teman-teman analis yang jumlah subscribernya 100 ke atas. Oh ya. Lumayan banyak ya kan, 100 ke atas nih. 500 ke atas banyak juga. 1000 ke atas ya adalah dikit ya. udah ada 1000 ke atas. Tapi kita nggak usah ngomong yang 500 ke atas, 1000 ke atas. Masalahnya teman-teman yang 100 ke atas aja udah mulai yang namanya overthinking. Overthinking. Iya, ini masalah nih. Overthinking yang saya maksud nih Pak ya. Dari tadinya nggak punya subscriber kita anggap. Pengen punya subscriber dong. Udah punya nih sampai 100 ya kan. Sampai 100 dia mulai overthinking. Aduh udah 100 subscriber saya nih. Harus profit terus nih. Turun dikit ya kan. Dari 100 misalnya ke 90, 80. Apa yang salah ya? Kenapa nih dengan analisa saya nih? Nah, ini masalah nih. Apalagi yang 500. Apalagi yang 1000. Tenang. Kalau yang 500 yang 1000 saya ngomongnya gampang. Kenapa tuh? Kok jadi gampang sih? Punya duit salah, nggak punya duit salah. Iya. Iya kan? Iya. Tapi lebih enak punya duit kan? Ini yang kalau kita nyebutnya nice problem. Benar. Iya kan? Benar. Mikirin problemnya sambil kipas-kipas duit tuh lebih enak. Jauh. Iya sih. Benar juga sih kalau itu. Bener dong. Iya. Masalah sih, tapi duitnya ada, santai aja. Iya ini gimana ya kan? Beda loh, beda. Oke. Hawanya beda. Oke, tapi kan kalau jumlah yang 100 ke atas banyak banget nih. Iya, aduh. Gimana ya saya ngomongnya teman-teman ya? Kalau yang sekarang aja udah overthinking. Yang kita juga pernah ngomong ya di video-video sebelumnya ya. Subscriber sekarang tuh belum banyak. Justru itu makanya dia bilang banyak, saya bilang ya oke lah. Iya. Tapi kan justru itu letak seremnya. Segini aja udah begitu reaksinya. Overthinking pada. Kita persiapkan dari sekarang. Kalau masih overthinking juga, jangan cari saya lagi. Oh jadi horor nih kalau kayak gini. Enggak. Standar. Pernah lah, pasti saya begitu juga pernah ya. Waktu itu kan zamannya John Paul juga aku masukkan subscriber. Ya. Wah segala hal dipikirin. Asik. Ya kan saya yakin salah satu overthinking terbanyak bagi teman-teman analis. Bagi teman-teman kita nih. Oke. Itu justru saat awal-awal kemasukan subscriber tadi Bill bilang tuh. Mungkin dari awal nggak usah ngomong 100 dulu ya, dari 30 naik ke 50, naik ke 100, 100 ke 120, 200 dan seterusnya naik terus. Iya. Overthinkingnya sebenarnya bukan soal naik apa turunnya subscriber. Tapi lebih berusaha nyenengin semua subscriber. Ya. Itu titik awalnya. Sebenarnya. Titik awal ya? Titik awalnya itu. Berusaha nyenengin semua subscriber. Ya kan? Kalau bahasa simpelnya kan ingin memuaskan pelanggan. Ya. Gitu kan? Iya benar. Akhirnya reaksi dari pola pikir itu, ya kan? Reaksi dari pemikiran kita yang, wah ada subscriber baru. Gimana caranya dia seneng ya? Oh ada subscriber baru lagi, gimana caranya dia happy ya? Oh ada subscriber baru lagi. Bener kan? Iya. Itu akan fatal berdampaknya. Kenapa? Sekarang gini. Kita bayangin saya gaya channel saya itu nggak agresif. Sebulan saya normalnya sebenarnya paling cuma 15 signal, 20 signal. Itu pun kecenderungannya di misalkan kalau marketnya lagi gerak cukup kenceng minggu pertama, kedua, ketiga saya bisa cukup sering ngasih signalnya. Ya kan begitu marketnya pelan, emang saya ya mau ngomong apa? Iya. Bukan metode saya, kan gitu. Benar. Misalkan saya pakai breakout saya nggak kejemput. Gitu kan? Iya. Kita bayangin skenario itu terjadi, contoh misalkan, ada orang yang baru mulai subscribe di tanggal 20. Oh, baru mulai tanggal 20 nih ya? Baru mulai tanggal 20. Marketnya udah nggak sesuai nih sama metode saya nih. Atau ya saya hanya
taruh breakout kan. Buy dan sell kan gaya saya kan. Emang marketnya pelan. Emang nggak kejemput. Salah saya bukan? Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Tapi karena saya ingin memuaskan pelanggan. Gelisah. Benar. Saya berpikir, ini ada yang baru subscribe tanggal 20. Iya. Gimana caranya dia terima signal juga ya? Iya. Biar dia happy. Iya, memuaskan pelanggan. Memuaskan pelanggan, biar dia makin suka sama channel saya. Bener kan? Bener sih. Akhirnya, ini buy stop saya kalau jaraknya 200 pips nggak kejemput nih. Saya turunin aja. Waduh. Biar yang subscriber baru ini terima signal. Ya. Itu dulu tuh. Ya. Sampai sini Bill ngerasa itu benar apa salah? Salah sih Pak. Salah, kenapa saya bilang itu titik awal kesalahan? Iya. Tapi gimana ya? Benar kan? Iya sih. Benar kan? Benar, setuju. Jelas bukan metode kita. Metode kita. Jelas marketnya lagi nggak mendukung. Iya. Bukan momentum dia aja. Bukan momentum saya aja. Iya. Gini gitu. Atau gini deh. Gini saya kasih analogi yang jauh lebih simpel ke kalian. Anggaplah kalian semua penyanyi kondang. Waduh, penyanyi kondang. Penyanyi terkenal. Oke. Lagi konser. Bikin acara konser dong. Oke. Sudah ditetapkan nih, konser dari jam 7 sampai jam 9. 2 jam konsernya. 7 sampai jam 9. Oke. Terus saya tahu nih, ada Bill, ada Arif, ada Cingau, ada Petra. Teman-teman saya sendiri nih. Ini teman-teman sendiri, teman dekat. Iya. Saya tahu mereka beli tiket saya juga. Oke. Tiba-tiba lagi tengah-tengah saya nyanyi. Ini saya udah nyanyi dari jam 7 sampai jam 8. Saya udah nyanyi nih. Jam 8 saya lihat nih 4 orang baru datang. 4 orang saya lihat baru datang. Mungkin nggak saya akan berpikir bahwa, ini teman-teman saya belum dengar lagu pertama. Saya harus ulang nyanyinya dari lagu pertama. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Saya sih males. Males kan? Males. Salahnya mereka. Datang jam 8. Mau dengar lagu pertama, tunggu aja konser berikutnya. Iya benar. Yang penyanyi terkenal siapa? Kalau kita mau ngomong sombong loh. Benar. Yang penyanyi terkenal siapa? Mereka subscribe ke kita. Iya. Mereka beli tiket kita. Iya sih. Iya, mereka ikutin aturan main kita lah. Benar. Ngapain kita malah berbalik berpikir, saya harus nyenengin nih orang baru datang nih, saya harus ulang lagu pertama. Itu konser bisa 7 hari 7 malam gak kelar-kelar tuh. Bener gak? Bener sih, bener. Iya, bener. Kan jadi gak ada yang namanya berusaha nyenengin semua orang. Akhirnya kita maksain ngasih signal. Setiap hari ngecekin ada subscriber baru. Ada berapa nih? Ada 5. Saya senang nih 5 nih. Iya. Ada signal apa ya? Ya. Iya, gitu mah tiap hari nggak ada habisnya itu. Iya. Ngerti saya. Paham nggak titik awal kehancurannya di mana? Signal yang dipaksain, cari-cari momen. Ya akhirnya nggak sesuai metode lagi sih. Yang ada rusak itu portofolio. Bener nggak? Benar. Iya sih. Harusnya ngikutin ya aturan main kita ya. Loh bener dong. Iya bener. Ini saya. Siapa artisnya kan gitu? Bener. Iya bagus. Siapa pemilik channelnya? Iya. Bener. Gak mungkin dong jadinya konsernya jadi jam 10 sampai beresnya jam 11 jam 12 gak mungkin. Iya kalian tuh dagu tuh dong gak dikit gitu loh. Bener. Kita mikir siapa bayar siapa kan gitu. Bener. Bener kan? Bener. Ya udah. Kalau saya analisnya sih mantap ya. Setuju saya sama ini. Channel saya kok kenapa emang? Iyalah. Metode saya kok. Iya. Bener. Setuju saya sama. Tapi gimana pun ya Pak. Kenapa harus selalu ada tapi ya kalau saya mencoba pakai kacamata mereka gitu loh Pak. Oke. Udah naik lah nih jumlah subscribernya. Tapi kan rasa takut kehilangan subscriber itu kan agak susah dihindarin ya Pak ya. Iya dong. Iya. Udah berapa? Udah 100. Mungkin dia kurang jadi 90. Ya biasa normal. Kurang 80. Kurang 7. Kenapa kurang ya? Kenapa jadi gitu? Ada apa sih? Udah enak tadi jumlahnya 100 kan jadi ya balik lagi overthinking lagi nih.
Iya sih. Lagi ya, kita analogi lagi ya. Oke, lagi. Kayaknya kan lebih gampang kita pakai analogi. Benar. Contoh lagi, misalkan Bill. Bill baru mau buka usaha, Bill baru mau buka usaha, anggaplah Bill sukanya kopi kan. Bill suka kopi, Bill baru mau buka coffee shop. Sebelum Bill buka coffee shop, pasti udah entah berapa ratus atau berapa ribu kali ngeracik kopi dong. Benar dong? Benar. Sampai menurut Bill itu kopi terenak, kopi terbaik versinya Bill. Pasti begitu kan? Pasti begitu. Oke, sebelum Bill buka usaha, sebelum beneran dibuka nih tokonya, ya kan? Saya yakin yang Bill lakuin, Bill kasih coba ke teman-teman Bill. Oh iya. Benar dong? Oh iya benar. Teman, tetangga, saudara, keluarga, semua kasih coba, 100 orang total. Oke. Setelah 100 orang ini coba, 70% alias 70 orang bilang enak banget Bill, top kopinya. 30 bilang nggak enak. Apa yang Bill lakuin? Di kondisi itu, kalau saya, kayaknya saya cukup penasaran kenapa yang 30 bilang nggak enak. Setelah penasaran apa yang akan Bill lakuin? Cari tahu lagi. Tanya berarti ke yang 30. Iya. Taruhlah yang 30 mulai dia bilang, iya kopinya kurang manis. Ya mungkin. Apa yang Bill lakuin? Saya cari cara biar dia manis. Cara biar dia manis. Iya. Disinilah masalahnya. Sadar nggak? 70% udah bilang enak. 30% bilang kurang manis. Saat Bill bikin jadi lebih manis, apakah yang 70% akan tetap bilang enak? Belum tentu. Iya. Sadar nggak Bill artinya ngorbanin yang 70% demi yang 30%? Jatuhnya iya sih ya. Benar nggak? Iya sih. Dan ini masalah mayoritas orang sebenarnya. Masalah mayoritas orang bukan cuma analis loh, bukan cuma teman-teman analis. Tapi juga di bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan saat ada, ya kita berkumpul rame-rame, ada satu orang nggak suka sama kita. Dipikirin banget, kenapa dia nggak suka sama gue ya? Bener gak sih? Ini banyak terjadi nih. Iya, maksudnya apalagi kalau kita udah bicara bisnis gitu kan. Kalau kita udah bicara bisnis, nggak ada satupun bisnis di dunia ini yang bisa dapat 100% market. Itu nggak ada. Iya sih ya. Benar dong? Mau dibilang dalam dunia otomotif, Toyota nomor 1 di seluruh dunia. Emang satu dunia pakai Toyota? Ya jelas tidak. Iya sih, benar sih. Benar dong? Iya. Ngerti. Jadi apapun yang menurut kita terenak, belum tentu enak menurut orang lain. Benar dong? Saya pecinta makanan asin. Contoh misalkan Bill pecinta makanan manis. Mau bilang makanan itu enaknya kayak apapun juga. Susah. Nggak akan pernah saya bilang enak. Iya. Benar kan? Benar. Yang artinya kalau bagi teman-teman analis kita, nggak usah mikirin yang persentase kecil. Setiap bulan akan selalu ada yang subscribe dan unsubscribe. Yang perlu kita lihat cuma berapa persen yang bertahan. Berapa persen yang bertahan? Ya. Artinya, kopi kita sesuai nih, makanan kita sesuai nih. Iya. Lagu kita sesuai sama dia. Kan gitu. Sesuai selera kok. Sesuai selera. Iya. Jangan berpikir signal saya profit kok dia unsubscribe ya. Nah, yang ini Pak. Sama dong. Iya. Kopi saya enak kok dia nggak mau balik lagi? Kok dia nggak doyan ya? Iya. Profit boleh profit. Cocok nggak sama saya? Iya. Ngerti saya sekarang. Gitu kan? Jadi parameternya atau landasan berpikirnya itu nggak bisa hanya berpikir yang penting profit. Ini juga pernah saya ucapin juga. Yang penting profit buat siapa? Ya. Gitu loh. Sementara subscriber itu beraneka ragam. Ada yang penting saya tenang. Yang penting cepat selesai. Yang penting banyak parameternya. Iya sih. Benar kan? Iya. Sebaliknya kalau kita selalu berpikiran, dari contoh tadi Bill bilang dari 100 turun jadi 90. Kita mikirin yang 10% nih. Iya. Ya kan kita mikirin yang 10%. Udah kita nggak tahu yang subscribe siapa. Nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu dia
pindah atau dia jadi subscribe ke channel yang mana. Akhirnya kita cuma tebak kan. Kita bermain-main sama pikiran kita sendiri jadi gila nih dikit-dikit. Bener kan? Dikit lagi jadi gila tuh. Yang ada kita berasumsi akhirnya. Itu yang paling parah. Bener dong? Paling jahat itu kalau berasumsi. Apalagi kalau banyak asumsinya kan. Bener dong? Kita berasumsi mulai, kayaknya banyak yang pindah ke channel sebelah nih. Ya kan? Channel dia karena ada forex-nya nih. Harusnya saya nge-post forex juga. Pada pindah nih ke channel yang sebelah nih. Channel yang sebelah soalnya pendek-pendek sih ya targetnya. Saya panjang-panjang. Pantasan ada 10 yang unsubscribe. Apa gara-gara ini ya? Apa gara-gara ini ya? Bodoh banget gitu loh. Iya maaf deh. Iya saya ngerti. Kita mikirin yang persentase kecil, tapi yang kita korbanin justru loyalis kita. Kan gitu? Iya sih. Ngerti. Iya. Justru kita cukup melihat, 80% masih stay sama kita. Iya. 70% masih stay sama kita, 60, whatever the number. Iya. Itu artinya market kita. Ngerti sih saya. Gitu loh. Dan saya yakin pasti pada nggak mudah. Ya ulang berkali-kali. Bukan, maksud saya selama ini nggak ngeh kan kalau ternyata di situ masalahnya gitu. Iya, standar tadi. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita terlalu memikirkan hal-hal sepele yang bahkan nggak berpengaruh sama hidup kita. Hal sepele jadi contoh tuh, kenapa ya? Kok nih orang sinis banget sama gua? Tadi nongkrong kita hahaha semua ketawa-tawa. Sepanjang 3 jam kita kayaknya seru banget, tapi ada satu orang kayaknya gak demen banget sama gue nih. Ditanyain ke semua orang. Akhirnya semua orang, lu apa sih? Iya benar. Rese banget lu tiap hari ngechat gue cuma urusan begituan doang. Dulu jangan nongkrong lagi dah sama kita. Hilang semua teman sekarang. Benar. Sama sih. Ya. Stres itu ya. Ngerti. Urusan kecil jangan digede-gedein. Iya, apalagi maksudnya secara jumlah kita ngomong ya, kayak tadi Bapak bilang tadi, saya bilang banyak ya buat Bapak ini masih angka yang kecil sebenarnya. Betul. Sekarang apalagi kalau ini nggak dipahamin sekarang, ya kita anggap beberapa bulan ke depan, tahun depan ini jumlah subscriber nggak main-main nih. Betul, gitu loh. Dan kita kalau udah bicara ke depannya lagi dengan jumlah subscriber yang semakin banyak, most likely kemungkinan besar persentase kita akan semakin menurun. Contoh misalkan tadinya 80% mereka akan lanjut subscribe ke kita. 80% selalu lanjut. Saat subscriber kita masih 500 misalkan. Subscriber kita udah 1000, angkanya udah gak akan 80% lagi. Kecenderungannya akan menurun. Menurun dikit lah. Kenapa? Karena kan orangnya makin variatif. Iya sih. Bener dong? Iya. Tunggu nanti udah 5.000 subscriber. Pasti kan, gak salah nih. Kok sekarang jadi 60% doang ya? Iya sih. Tapi saat kondisi itu terjadi sekalipun, ingat baik-baik, nggak ada yang salah. Nah ini. Nggak ada yang salah. Iya sih. Itu market kita. Selama kita nggak ngerubah apapun dari portofolio kita, dari stylenya kita, nggak ada yang salah. Iya kayak yang Bapak bilang tadi sih, jatuhnya kan yang tersisa itu adalah yang loyalnya sama kita gitu. Betul. Memang penggemar metode kita mungkin. Betul. Ya, simpelnya gini ya teman-teman. Ya saya ngerti, maksudnya ini hal baru buat kalian pastinya. Tapi coba deh, cara berpikirnya ataupun acuan berpikirnya, jangan malah pakai acuan-acuan yang ada di luaran. Maksud saya di luaran nih, saya tahu nih kalau pemberi signal di luaran itu seperti apa. Lalu mentor-mentor bodong, kalau di luaran tuh gayanya seperti apa, grup-grup membership dan semuanya. Itu nggak bisa jadi acuan. Yang atau bahkan kalian pernah jadi korban, misalkan kalian pernah jadi korban langgaran signal terus loss gitu kan? Iya, ngerti saya. Itu pun tetap nggak bisa jadi acuan. Bahwa itu menjadi sisi trauma kita dan akhirnya, kali ini subscriber saya jangan-jangan loss besar. Kali ini subscriber saya jangan-jangan dia jadi kapok sama saya dan seterusnya. Itu nggak bisa jadi landasan berpikir. Kenapa? Ya. Karena jelas-jelas kita membawa satu hal yang totally different, jelas beda total. Ya kan? Bahkan kemarin sebelumnya DP baru menerangkan, Leo baru menerangkan, kita aja mengedukasi investor-investor kita dengan konsep diversifikasi. Gitu loh. Udah beda jauh sama kalian-kalian yang dulunya pernah,
Ya langganan membership ke satu tempat. Langganan signal ke satu tempat. Loss di situ ya udah tumbang semua. Iya. Kan gitu? Iya. Benar kan? Benar. Dengan kita membawa masuk ke diversifikasi, tujuannya apa sih? Biar mereka nggak pernah loss besar. Nggak pernah ngerasain namanya loss besar. Dari satu analis loss, oh tenang masih ada yang lain. Ya, benar. Gitu loh. Benar. Jadi paling nggak gampangnya gini lah, udah ikutin aja. Sebenarnya gitu sih. Iya, gampangnya sih gitu sebenarnya. Orang kita yang ngerti kok, kita yang desain semua. Capek-capek overthinking. Iya. Capek-capek asumsi ini itu. Makanya. Ganti metode, ujungnya lo lagi ntar jadinya kan. Makanya. Udah, kita punya cara kita sendiri, tenang aja. Tinggal ikutin aja ya? Tinggal ikutin aja. Oke teman-teman, jadi nggak usah lah overthinking, nurut aja ya? Nurut aja. Oke, so it's now or never and change your life. Ya, bye.